Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Oke, terima kasih. Terima kasih adik-adik sekalian. Kita tadi sudah selesai pada sesi dengan Mahat Al-Jamiah IAIN Ambon. Saat ini kita akan beralih pada sesi terkait dengan Siakat Cloud ya. Jadi kalau adik-adik masuk di IAIN Ambon, sudah dinyatakan jadi mahasiswa, tapi kalau datanya tidak terdaftar di aplikasi Siakat Cloud atau di PD Dikti, maka adik-adik secara otomatis belum tercatat resmi sebagai mahasiswa IAIN Ambon. Nah, pada sesi ini saya akan memperkenalkan narasumber yang akan hadir bersama kita hari ini. Beliau adalah Kepala PT IPD IAIN Ambon. Dengan hormat kami persilakan Kakanda Muhammad Fauzan Bajai untuk bisa tampil bersama kita di depan. Beliau lahir di Ambon pada 26 Desember 1981, beralamat di BTN Kebun Cinengke, Blok B 18 nomor 10, nomor HP 081227 96239. Ada alamat email, jabatan beliau saat ini adalah Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Ambon. Pendidikan terakhir adalah Magister MTI pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Perkenalkan, Bapak Kepala PT IPD kita telah hadir bersama-sama di depan kita. Tanpa mengurangi waktu dan kesempatan, dengan hormat saya persilakan kepada Kakanda Ojan untuk menyampaikan materi hari ini. Kepada Pak Ojan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Selamat datang adik-adik semua ke kampus hijau IAIN Ambon. Saya nggak bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia saja. Oke, alhamdulillah saya diberikan kesempatan atau diberikan amanat untuk menyampaikan materi tentang pengenalan sistem informasi akademik. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Kalau bisa dibilang, kalau sistem akademik itu pada sebuah perguruan tinggi itu sudah jadi budaya. Jadi maju dan tidaknya sebuah perguruan tinggi itu dilihat bagaimana dia mengelola data. Nah, SIAKAD ini atau sistem informasi akademik ini yang membantu perguruan tinggi untuk mengelola data mahasiswa, data perkuliahan, dan data lainnya. Oke, di sini ada slide-nya, gitu. Dilihat saja. Sistem informasi akademik, biasa disebut SIAKAD. SIAKAD ada di dunia lain bilang SIMAK, ada di dunia lain bilang yang namanya berbeda, itu nanti urusannya mereka. Kalau di sini bilangnya SIAKAD. Kenapa SIAKAD? Karena sudah terbiasa. Oh, terbiasa, akhirnya jadi biasa. Awalnya masih asing, sekarang sudah biasa. Oke, next. Slide berikutnya. Apa itu sistem informasi akademik? Oh, belum. Ini masih subjudulnya. Kelihatan tidak tulisannya itu? Oke, itu ada nama saya, Muhammad Fauzan Bajai, kemudian pendidikan dan kontak. Oke, lanjut. Pengenalan pertanyaan layanan sistem informasi akademik. Nah, seperti yang terpampang,
sistem informasi akademik ini terpadu ya. Kalau punyanya IAIN ini terpadu, artinya semua layanan digabung menjadi satu. Semua layanan mahasiswa digabung menjadi satu. Situ ada sistem informasi yang terpadu diperuntukkan kepada aktivitas akademika. Aktivitas akademika ini siapa? Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Operator lah istilahnya. Administrator, operator itu bahasa lainnya. Bisa dibilang seperti itu. Sistem ini digunakan untuk proses pelayanan baik akademik ataupun perkuliahan atau layanan lainnya. Untuk administrasi juga bisa gitu kan. Nah, alamatnya bisa diakses di sini. Ya. https://iainambon.ac.id. Saya tidak menjelaskan lagi itu karena kalau link seperti itu kan sudah tahu semua ya gitu. Sampai ada yang update status www.com gitu kan. www.bosan.com update story. Oke, lanjut. Apa itu siakat? Oke, saya keker saja dulu. Sistem informasi akademik atau siakat itu merupakan sistem yang jadi sistem yang mengolah data yang dimasukkan oleh admin, dipakai oleh mahasiswa dan dosen. Nanti hasilnya itu bisa dilihat oleh mahasiswa, dosen, admin, dan pimpinan. Tujuan siakatnya itu apa? Penataan data. Penataan data itu biar apa? Ada yang tahu? Ada. Jadi ditata biar rapi. Ya. Tujuan siakat itu menata data biar rapi. Kalau rapi lihatnya enak, dikelola juga enak, dipakai juga enak. Di sini tadi siapa yang keluar baju sang setrika? Pasti setrika ya semua ya, karena kalau keluar pakai baju yang tidak rapi itu kan tidak enak gitu kan. Itu juga dengan data, kalau data yang tidak rapi itu dikelolanya pun tidak enak. Kemudian mempercepat dan mempermudah. Di sini yang tidak punya Facebook siapa? Oh, tidak punya. Yang tidak punya. Nah, berarti semua punya ya. Oh, satu orang yang tidak punya itu langka satu-satunya di Indonesia. Oke. Nah, sejenis sosial media itu semua juga sudah punya ya. Semua sudah punya dan tahu fungsinya seperti apa. Nah, ketika kalian masuk ke kampus, inilah sosial media kalian. Semua yang berkaitan dengan proses perkuliahan kalian ada di sini. Ini yang wajib kalian buka tiap hari. Coba cek siakat, ada perubahan jadwal atau tidak. Cek di siakat, ada berita apa gitu. Ya. Kalau lulus kuliah, ya itu nanti akhir semester dicek lagi gitu. Dicek lagi apakah nama saya sudah benar, apakah tempat tanggal lahir saya sudah benar, itu dicek kembali. Nah, begitu juga dengan teknologi lainnya. Kalau teknologi itu kan, fungsi teknologi itu mempermudah dan mempercepat proses. Begitu juga dengan siakat gitu. Siakat itu mempercepat. Awalnya kalau dosen itu masa lalu, dosen itu ketika menyampaikan informasi kepada mahasiswa, pindah jadwal gitu. Harus ketemu dengan kakak tingkat dulu, ketua tingkat, kemudian ketua tingkat sampaikan kepada mahasiswanya gitu. Itu kan agak merempongkan ya, merepotkan gitu. Kalau sekarang tidak lagi, ketika dosen merubah jadwal di siakat, sistem informasi akademik, otomatis ada notifikasi buat mahasiswanya. Ini mata kuliah A, dosen A berubah jadwal dari jam sekian ke jam sekian. Itu semuanya langsung tahu. Makanya kalian harus tetap buka. Jangan sampai kalian ke kampus
tapi tidak ada orang karena jamnya pindah. Yaitu tujuannya mempercepat dan memudahkan penyampaian informasi. Kemudian dapat diakses dari mana saja. Nah, ini yang paling penting. Teknologi informasi memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses dari mana saja. Yang penting ada data. Kalau tidak ada sinyal, sama aja, ya kan? Jadi yang penting ada sinyal dan ada paket data. Atau bisa gantung antena di atas pohon, gitu kan? Itu. Oke, lanjut. Nah, layanan siakat yang ada yang dimiliki oleh Yayan Ambon, sebagian besar seperti ini gambarannya, gambaran umumnya seperti ini. Jadi mahasiswa itu didata dari sejak mendaftar sebagai mahasiswa baru. Ada yang namanya modul PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu semua data kita rangkum. Setelah itu kita import atau kita ekspor atau kita pindahkan ke sistem yang akademik murni, mahasiswa, sebagai mahasiswa. Syaratnya itu yaitu kalian sudah harus punya NIM. Harus punya NIM kalau untuk masuk di sistem informasi akademik. Nah, kemudian layanan berikutnya adalah KRS dan KHS. Apa itu KRS KHS? Ya, ya, kartu rencana studi di awal semester, kartu hasil studi di akhir semester. Jangan membayangkan kartunya itu kayak ini ya, kecil gitu ya. Kartu namanya kartu aja sih, cuma apa namanya itu lembaran gitu. Sama kartu keluarga itu panjang gitu kan, besar. Sedangkan surat izin mengemudi kecil gitu kan, terbalik gitu. Oke, KRS itu tidak perlu dicetak lagi gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak perlu dicetak lagi ya Ibu ya. Cukup lihat saja validasinya lewat HP kalian masing-masing, lewat komputer, lewat laptop, lewat warnet gitu. Kemudian yang berikutnya untuk dosen dan pegawai bisa mengakses sistem informasi akademik ini. Kalau dosen sebagai pengajar, kalau pegawai itu sebagai operator atau administrator yang mengatur proses perkuliahan kalian seperti apa. Kemudian pembayarannya secara online, jadi bisa lewat ATM, bisa lewat SOPE juga bisa. Kita kerjasama dengan SOPE. Jadi kalau di bank
itu poinnya kosong, kami tidak bisa melaporkan. Ya kan ditolak gitu. Baru mau laporkan sudah ditolak gitu. Jadi perlu diperhatikan lagi data-data yang harus kalian penuhi. Contohnya nomor induk kependudukan atau nomor KTP ya, biasanya bilang nomor KTP, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu. Ini data penting. Data yang sangat penting, informasi yang sangat penting, jadi tidak boleh dibocorkan. Cukup kalian saja yang tahu. Oke? Yang berikutnya. Nah, ini untuk siakat untuk mahasiswa. Ada akun siakat masing-masing. Jadi kalau kalian sudah daftar ulang dan sudah dapat NIM, kalau kalian masuk lagi ke ke akun PMB kalian, akun mahasiswa baru, nanti di situ ada ucapan selamat sudah menjadi mahasiswa. Selamat sudah menjadi mahasiswa gitu. Nah, ini user password Anda untuk masuk ke sistem informasi akademik. Di situ kalian akan mendapatkan satu user, yaitu NIM kalian masing-masing. NIM itu kalian gunakan sampai kalian lulus. Nah, setelah lulus, setelah itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, misalnya kalau kalian mendapatkan NIM A, ya itu aja, gitu, tidak bisa dirubah. Kemudian mendapatkan passwordnya juga. Setelah itu kalian harus merubah passwordnya secara berkala. Kenapa? Biar tidak ada yang bajak siakat. Akun siakat dibajak. Panik tidak kalau akun siakat dibajak? Masa. Tenang-tenang saja. Aduh, saya bisa login, gitu kan? Pura-pura saya tahu gitu. Coba kalau satu hari tidak bisa login Facebook. Panik tidak? Panik. Nah, ini kan kencang tuh ibu suaranya. Iya. Apalagi Instagram gitu kan. Waduh, Instagram saya dibajak gitu kan. Gitu. Langsung panik. Kemudian pastikan semua data kalian input. Ada juga data email. Ada di situ kolom untuk input email aktif kalian. Email aktif kalian itu tugasnya apa? Ketika kalian lupa password, kalian bisa reset password melalui email. Jadi bisa reset password, masukkan email kalian, kemudian link resetnya itu dikirim ke email masing-masing. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah dashboard. Dashboard itu halaman depan atau langsung saja next. Nah, ini halaman loginnya seperti ini. Kalian akan input NIM kalian dan password. Oke, yang kalian dapatkan nanti cek saja di akun PMB masing-masing, nanti ada di situ. Kalau tidak ada juga masih kosong, silakan lapor ke bagian akademik. Oke, next. Kalau kalian sudah login, nanti akan diberikan informasi bahwa kalau mau melanjutkan harus reset password terlebih dahulu. Sampai di sini ini banyak yang bingung. Loh kok tidak bisa, tidak jadi, error gitu. Padahal masalahnya cuma satu, kurang membaca. Nah, itu ada keterangannya di situ, tinggal dibaca. Untuk melanjutkan ke sistem, harap atau wajib merubah password dulu. Nah, password lama yang tadi kalian input sama password yang baru. Bikin sendiri gitu. Cari yang gampang saja tapi susah gitu. Passwordnya. Password cari yang gampang tapi yang susah. Oke. Berikutnya. Nah, ini tampilan dashboard sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik, nah itu tampilan dashboardnya. Kalau ada mata kuliah yang dikuliahkan hari ini, nanti munculnya di situ. Hari ini ada mata kuliah apa saja? Ada kuliah A, B, C, D, nanti munculnya di situ.
Nah, itu dashboard sistem informasi akademik. Di bagian atas ada notifikasi yang ketika dosennya, coba berikutnya, ketika dosennya merubah kalender atau menambah sesuatu akan disampaikan kepada kalian. Next. Nah, ini ada notifikasinya, ya mirip-mirip Facebook lah. Sekarang kan sistemnya sudah seperti itu ya, harus ada notifikasi. Kalian bisa install di HP kalian masing-masing. Untuk yang Android, bisa diinstal, cari saja di Google Play Siakat Cloud. Nanti di situ bisa diinstal, nanti sambungkan ke perguruan tinggi masing-masing. Nanti input sesuai dengan NIM dan password kalian. Yang penting aktifkan dulu Siakat kalian. Oke, berikutnya. Yang berikutnya. Nah, ini modul-modul yang bisa kalian pakai. Di situ ada forum, terus ada apa lagi? Itu ada CBT itu computer based test. Jadi tes berbasis komputer bisa dipakai. Kemudian ada Edlink itu untuk e-learningnya. Oke, lanjut berikutnya. Biar cepat selesai. Ini apa? Oh, ini profil. Kalian bisa melihat biodata kalian di sini, kemudian bisa lihat apa lagi? Status kalian, kemajuan belajarnya kalian seperti apa, atau bisa ajukan berhenti studi. Kalian bisa ajukan berhenti studi lewat sini. Saya ingin stop kuliah sajalah gitu kan. Sudah diajukan, kemudian divalidasi, sudah Anda selesai. TMT tamat. Nanti di situ ada juga bisa rubah password dan logout. Jangan lupa kalau kalian menggunakan Siakat di warnet, jangan lupa untuk logout. Karena kan warnet itu kan yang pakai komputer kan orang banyak gitu kan. Jangan sampai ketika buka, oh ini punya orang, dihapus semua gitu kan. Kan kasihan gitu, sudah kuliah 4 tahun dihapus semua, dibajak lah istilahnya kayak gitu, seperti itu ya. Mungkin sampai di situ. Nah, ini ada kata-kata mutiara, dibaca saja sendiri ya. Ini ada kata-kata mutiara dari dua orang yang ya cukup berpengaruh lah di dunia IT gitu. Jadi kata mereka itu, teknologi sekarang itu dia itu merubah hidup kalian itu tanpa kalian sadari. Jadi sudah menjadi bagian dari hidup kalian tiap hari. Kalau yang kedua dia bilang, satu kali teknologi itu waktu dia datang itu, dia tidak peduli siapa yang ada di situ. Nah, sekarang giliran kalian mau jadi teknologi apa kalian yang akan dilindas oleh teknologi. Itu aja. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau curhat atau yang mau apalah pokoknya itu, silakan disampaikan. Hanya untuk dalam materi ini ya, jangan serempet-serempet keluar gitu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Kepada Ibu moderator, terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Bapak pemateri ya, Bapak Ujan. Ini karena kita dibatasi waktu ya, saya hanya memberi kesempatan kepada satu orang untuk mewakili. Ya, punya pertanyaan padat, singkat dan jelas terkait dengan penggunaan Siakat dalam pembelajaran. Ada? Oke, kalau tadi sudah ada laki-laki yang maju ke depan, saya ingin perempuan. Ada keterwakilan gender, silakan. Cepat maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Faira Idrus. Saya berasal dari Seram Kairatu.
Saya jurusan manajemen keuangan syariah. Maaf. Jadi saya di sini ingin bertanya, apa saja kendala-kendala yang sering dihadapi mahasiswa pada saat menghadapi akun Siakat yang gangguan, dan bagaimana saja cara untuk mengatasinya? Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaannya singkat tapi mencapai semua. Karena apa masalah? Masalahnya itu dari A sampai Z. Saya silakan kepada pemateri untuk menyampaikan jawabannya. Langsung jawab ini, Bu. Langsung saja, Oh, karena pemateri berikut sudah stay di bawah. Oke. Masalah-masalah yang sering muncul itu adalah lupa password. Lupa password. Oke. Jadi hari ini lupa password, datang lapor, Pak saya lupa password. Oke, kita reset passwordnya, besok balik lagi, Pak lupa password lagi. Entah itu masalahnya di mana, tapi ya diperhatikan, insya Allah mudah gitu, semua sesuai. Tapi kadang ini sering lupa gitu, sering lupa dan kurang membaca. Nanti di situ ada keterangannya, silakan dibaca. Kebanyakan itu rata-rata yang masalah yang paling sering muncul itu lupa password. Atau adapun nilai tidak sesuai, itu nanti urusannya ke prodi. Tapi itu bukan masalah, itu hanya penyesuaian saja. Tapi yang masalah yang sering muncul ya itu tadi, lupa password saja. Yang lain tidak ada. Atau mungkin ada biodata yang diupdate terus tidak update, itu hanya kurang membaca saja gitu. Misalnya dia isi nomor telepon 000 gitu. Ketika disimpan tidak bisa gitu. Dia bilang, wah ini gimana, sudah panik. Ternyata ada tulisannya di situ, nomor telepon harus lengkap gitu. Jadi masalahnya cuma kurang membaca dan banyak minum biar tidak lupa gitu. Oke? Kalau misalnya ada masalah yang lebih parah lagi, nanti sampaikan biar kita bisa tangani bersama gitu. Tapi selama ini tidak ada masalah yang berarti, cuma ya masalah biasa-biasa saja. Mungkin itu apa tadi? Ya. Oke, itu jawabannya dari pemateri kita hari ini. Sebelum kita menutup agenda kita pada hari ini, mari kita sama-sama memberikan aplaus kepada pemateri kita, Bapak Fauzan Bahajai, Kepala PT IPD IAIN Ambon. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan pemateri narasumber kita hari ini untuk meninggalkan tempat. Dan saya mewakili steering komite panitia hari ini mengucapkan terima kasih. Mari kita tutup sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami dari steering komite menyerahkan mic kepada sesi berikutnya. Kebetulan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah Bapak Dr. Nasaruddin Umar telah hadir di sini. Selaku steering komite, mic saya silakan kembali ke Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Janaba yang saya hormati. Ibu cantik sekali hari ini. Tengah segar ya. Dari Fakultas Syariah mana? Iya, Fakultas Tarbiyah. Masa Syariah kalah sama Tarbiyah? Ustad mana Ustad? Dakwah mana? Usuli dan dakwah. Mana? Ustad kok nggak kelihatan ya jumlahnya? Ya, Pak Rektor mengatakan yang penting ada kualitas, bukan kuantitas. Tetapi kalau saya, dua-duanya dong ya, kuantitas sekaligus kualitas. Ya tapi tidak apa-apa ya, ini realitas. Jadi ada sekalian, kita sudah berproses selama 2 hari, ya sudah banyak perkenalan ya yang sudah disampaikan, baik dari mahasiswa, kemarin dari Pak Rektor ya, kemudian dari Pangdam, dari Polda, kemudian setelah itu ya masuk ke organisasi kemahasiswaan ya, kemudian tadi dari unit-unit ya yang terkait. Nah hari ini ada sekalian, kita akan lebih spesifik masuk ke persoalan akademik ya di fakultas masing-masing ya. Bagaimana sih ya akademik itu seperti apa? Nanti kalau adik-adik nanti sudah kuliah di fakultas masing-masing, itu bagaimana sistem kurikulumnya, bagaimana sistem pembelajarannya
ya, bagaimana menyelesaikan studinya setiap semester, ya, bagaimana capai target selama 4 tahun itu bisa selesai. Nah, kemarin kan saya sampaikan bahwa salah satu indikator kita supaya sukses studi itu adalah, coba diperhatikan, indikator yang disebut dengan sukses studi adalah, itu paling tidak ada 3. Pertama, selesai studi tercepat 3,5 tahun. Ya, menyelesaikan 140 lebih SKS. Ya, berarti setiap semester targetnya mungkin 24 SKS setiap semester. Dikali 7 semester. Bisa nggak? Bisa nggak selesai selama 3,5 tahun? Coba angkat tangan yang mau selesai 3,5 tahun, angkat tangan. Aduh, banyak yang nggak mau selesai 3,5 tahun. Mau jadi mahasiswa lama ya. Nah, targetnya adalah harus lulus semua mata kuliah setiap semester. Kalaupun nanti tidak lulus, ada memang namanya semester pendek, bisa mengulang. Nilai C diulang ke nilai E, diulang ke, supaya bisa dapat nilai B atau A. Tetapi, kalau ada pengulangan mata kuliah setiap semester, berarti tidak bisa lagi dapat predikat summa cum laude. Kelemahannya di situ. Berarti, kalau mau dapat summa cum laude, berarti selesainya 3,5 tahun. Tidak ada nilai C setiap semester. Itu targetnya. Yang kedua, harus juga memiliki prestasi. Prestasi ya. Baik lokal, nasional maupun internasional. Tapi pilihannya cuma satu saja. Apakah prestasi lokal, nasional atau internasional. Yang berikutnya harus memiliki menguasai salah satu bahasa. Apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, ya, minimal satu bahasa. Yang lain adalah harus menghafal minimal 5 juz. Nah, kalau mau menjadi wisudawan terbaik dan mau mendapatkan predikat summa cum laude. Nah, itu saya bocorkan sedikit dulu ya sebelum pemateri menyampaikan materinya masing-masing. Nanti dipertanyakan ya bagaimana langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga kemudian bisa mencapai tadi nih, ya. Kita menjadi seorang ilmuwan yang islami dan beradab. Ilmuwan yang memiliki paradigma mutu yang bagus, kemudian pola pikir dan perilaku yang akademik sehingga bisa menyelesaikan studi dengan baik dan bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman organisasi termasuk pengalaman kepemimpinan dan bisa berprestasi. Jadi bukan hanya sukses studi, tetapi juga bisa sukses organisasi, sukses kepemimpinan ya. Kemudian sukses juga membangun jaringan untuk menunjang karir-karir adik sekalian ke depan. Nah, itulah saya kira pengantar dari kami instruktur. Oleh karena itu, hari ini nanti akan dipandu oleh Bu Ade. Ya ini karena instruktur sekaligus sebagai wakil dekan satu. Saya perkenalkan dulu. Di depan ini adik sekalian, teman-teman sekalian. Ini di sebelah kanan saya ada Ibu Wadek, ya, Ibu Wadek 1, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Namanya Ibu Doktor, Ibu Doktor Jumedah ya, saya lupa. Kemudian di samping beliau ada Pak Dekan ya. Kalau mau lihat dekan yang penampilannya ya milenial ya, nah itu beliau. Ya Bapak Doktor Ridwan Latuapo. Beliau adalah dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di samping beliau, ini dekan saya, ya, Fakultas Syariah dan dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Ya, beliau adalah Dr. H. Anan Kabalmai. Kemudian di sampingnya beliau, ya, yang lihat ini kalau dua-duanya sudah mulai putih rambutnya ya. Nah, itu dekan Usdak ya, Bapak Dr. Yamin Rumra, dekan Usuluddin dan Dakwah. Kemudian di samping beliau ada Bapak Wadek 1, Usuluddin dan Dakwah, Bapak Dr. Arman Arfa. Ya. Kalau saya sendiri sudah kenal belum? Sudah ya, karena sudah hari pertama-sama. Saya wakil dekan wakil dekan 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Oke, semua lengkap ya, dekan dan wakil dekan 1 bidang akademik. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, siapa dulu? Pak Dekan Usuluddin dulu.
Oh ya, katanya dari ujung, dari sini dulu ya. Untuk sudah di sini, kita persilakan pertama kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Ridwan Latuapo. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dekan, ada dua di samping saya yang tadi sudah diperkenalkan. Kemudian Bapak Ibu Wakil Dekan 1 ya, ini bagian punya bidang akademik ya, pendidikan ya. Adik-adik peserta yang sangat saya banggakan dan saya hargai, pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya lah maka kita pada kesempatan ini masih dapat bertemu di tempat ini. Ya, kita masih meluangkan waktu kita untuk kita bertemu di sini. Dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada peserta atau mahasiswa baru di kampus hijau Yayan Ambon, yang insya Allah kita sama-sama berdoa tidak lama lagi sudah beralih status menjadi UIN. Ya, kita di sini diberikan kesempatan untuk memberikan materi kaitannya dengan sukses belajar di perguruan tinggi. Ya, sebenarnya waktu kita sangat sempit sekali. Ini kan panel ini ada 3 dekan, jadi saya juga tidak mau berpanjang lebar. Kebetulan hari ini hari Jumat ya. Pertama saya mau sampaikan kepada adik-adik bahwasanya yang pertama-tama itu adalah niat kalian ya. Anda datang ke sini itu sebenarnya untuk apa? Sudah ada niat kalian dari kampung itu datang ke sini, niatnya adalah menuntut ilmu atau kuliah. Ya, kuliah. Olehnya itu jangan ke yang lain-lain. Kalau mau kuliah, kuliah yang benar. Nah begitu. Olehnya itu Anda harus mempunyai konsep. Ya, kira-kira Anda datang ke sini ini, Anda milih program studi mana, ke depan Anda jadi apa? Nah begitu. Ya, harus jelas ke depan Anda jadi apa. Ya. Jangan Anda digiring ke sana, digiring ke sini, sehingga yang Anda pilih program studi itu salah. Tidak sesuai dengan keinginan Anda. Itu yang pertama, ya. Nah, dari kemampuan itulah, ya, dari apa namanya, Anda punya niat tadi itu, maka muncullah motivasi di situ. Ya, motivasi Anda. Nah, motivasi itu ada yang motivasi dari dalam, ada yang dari luar. Dari dalam itu motivasi dari diri Anda sendiri. Ya, Anda mau untuk belajar, Anda mau untuk menjadi orang, ya, Anda mau untuk mencapai sarjana dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian juga Anda mengingat keluarga Anda yang hidup pas-pasan, ya, dari kelompok menengah ke bawah. Nah, sehingga Anda kuliah betul-betul. Nah, yang kedua itu adalah motivasi dari luar. Mungkin fasilitas ya yang Anda punya, mungkin ada orang-orang tertentu yang mendorong Anda. Nah, itu yang perlu Anda miliki. Ya, satu hal yang mau saya sampaikan di sini, ya. Dalam perkuliahan Anda itu, Anda selalu menghitung-hitung semester Anda. Karena aturan baru sekarang itu sudah ketat. Jadi Anda kuliah itu Anda hitung semester Anda. Sekarang Anda sudah semester berapa?
Nah, perkuliahan kita kan 4 tahun ya. Nah, 1 tahun itu 2 semester, 1 semester 6 bulan. Nah begitu. Jadi kalau Anda selesai itu semester 8, awal semester 9, nah itu Anda sudah hebat betul, itu pas. Ya. Nah, tapi jangan Anda seperti teman-teman kakak tingkat Anda ya. Kakak tingkat dan kakak kelas Anda yang memang sampai sekarang ada yang sudah semester 12, 13 dan seterusnya. Ya. Nah, karena sesuai dengan panduan kita bahwa Anda kuliah lewat dari semester 14 itu Anda dinyatakan DO, drop out. Ya. Tidak pakai lembaga kasih surat keluar lagi, dengan sendirinya tahu diri keluar. Kenapa? Anda dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan S1. Begitu. Makanya tadi saya sampaikan kalau Anda kuliah selalu Anda hitung Anda sudah semester berapa. Selalu Anda ingat sekarang saya sudah semester berapa. Ya. Kalau sudah semester 7, semester 8, semester 9 segera diselesaikan. Begitu. Jangan sampai Anda lewat dari semester 14, kalau lewat selesai sudah. Ya, rugi Anda, rugi orang tua. Ya, orang tua sudah mengeluarkan uang yang begitu besar buat perkuliahan Anda. Sementara terakhir itu Anda tidak pulang dengan membawa sarjana untuk membanggakan mereka. Namun, ya, Anda pulang memberikan kesedihan kepada mereka. Ya, itu. Yang berikutnya juga, ingat, selalu saya temukan di kampus itu, ada mahasiswa yang awalnya itu datang ke sini niatnya kuliah. Tapi sampai di sini ketika ikut organisasi ekstra, dia lupa kepada tanggung jawabnya. Tanggung jawab dia yang utama adalah kuliah. Ya, Anda ikut organisasi, Anda lupa kepada kuliah. Organisasi tidak dapat ijazah adik-adik. Ya, Anda tidak mendapat ijazah. Nah, cuma menambah pengetahuan Anda, tapi ijazah itu adalah diterima di S1. Nah begitu. Jadi jangan Anda sampai terpengaruh dengan organisasi ekstra yang ada. Jadi silakan Anda ikut, dan itu mahasiswa harus ikut, ya, supaya tahu. Nah begitu. Tapi jangan karena organisasi lalu Anda lupa kepada tujuan Anda untuk datang ke sini. Itu yang paling penting. Ya. Nah, yang berikutnya, Anda datang itu adalah kuliah, untuk kuliah. Ya, jangan Anda datang untuk bikin keributan. Kenapa keributan? Kalau ada masalah di kampus misalkan, Anda tidak tahu ya, masalahnya seperti apa, tiba-tiba Anda ikut teman-teman yang lain. Ya. Nah, itu. Makanya datang itu untuk kuliah, bukan untuk hal-hal yang lain. Saya kira mungkin itu karena kita dibatasi waktu. Dan terakhir dari saya adalah Anda selalu dalam perkuliahan semester 1 dan seterusnya mempertahankan IP terakhir Anda. Ya, usahakan setiap semester 3,3, jangan 2, kalau 2, pasti Anda terlambat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Dekan Tarbiyah. Ya, kata kuncinya tadi adalah luruskan niat, ya, kemudian perkuliahannya didahulukan daripada organisasi. Jangan sampai organisasi mengganggu perkuliahan. Nah, lalu setiap semester bagaimana bisa selesai dengan nilai yang maksimal, ya. Pada akhirnya bisa menyelesaikan studi sampai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih Pak Dekan Tarbiyah. Selanjutnya kita langsung saja ke perkenalan sekaligus silaturahmi dengan Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. H. Anang Kabalumai. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Dekan Tarbiyah, Dekan Uswa, Bapak Ibu Wakil Dekan, adik-adik
panitia sama-sama yang berbahagia, dan khususnya kepada anak-anak mahasiswa baru kalian yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, di siang hari ini menjelang waktu Jumat, kita masih berada di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan PBAK, ya, penerimaan mahasiswa baru, pengenalan budaya akademik. Ini waktu kita sudah sangat mepet, hari ini hari Jumat, jam kita 12:30 itu sudah pelaksanaan sholat Jumat, dan kami diberi waktu karena sangat singkat, sehingga saya mau sampaikan pada kita sekalian bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan Tarbiyah yang terkait dengan bagaimana Anda itu harus sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya di IAIN Ambon yang mau menuju UIN. Langkah-langkah yang harus saudara tempuh, yang harus saudara lakukan secara akademik untuk bisa sukses. Karena untuk sukses itu memerlukan kerja keras, memerlukan perjuangan, karena banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak cobaan, banyak godaan, ya, yang nantinya saudara akan hadapi. Oleh karena itu perlu saudara dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan praktis, supaya saudara itu bisa mengatasi semua hambatan-hambatan tadi, agar saudara itu bisa sukses. Kalau bilang sukses itu, kalau menurut saya cuma dua saja, ya. Konsep ini dari Al-Quran, konsep dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Imran 112, ya. Allah bilang begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimud dhillatu wa inama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Di mana saja kamu berada, jadi di mana saja, di luar sana, di dalam sini, di mana tempat mana saja, kita akan ditimpa kehinaan. Illa bihablim minallahi wa hablim minan. Kecuali kita bisa membangun hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antara sesama kita. Itu adalah kunci kesuksesan. Itu adalah kunci kesuksesan. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, jika Anda ingin untuk sukses, maka hal yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah bagaimana membangun hubungan dengan Allah. Jangan kita anggap bahwa hanya membangun hubungan dengan manusia saja yang kita bisa sukses, yang disampaikan oleh Pak Dekan Tarbiyah tadi, itu baru hanya membangun hubungan antar sesama manusia. Karena Anda di sini akan bersentuhan, keberadaan Anda di institusi, di lembaga ini, di IAIN ini, nanti Anda banyak bersentuhan dengan manusia. Anda akan bersentuhan antara sesama teman, dengan senior, dengan pegawai, dengan dosen, dengan pejabat, dengan pimpinan. Karena Anda tidak bisa lepas dari itu. Anda mau berhasil begitu bisa membangun komunikasi dengan dosen. Harus bisa membangun komunikasi dengan dosen. Harus bisa membangun komunikasi dengan sesama teman. Harus bisa membangun komunikasi dengan pegawai dan pimpinan yang ada di sini. Dosen akan memberikan Anda ilmu, pengetahuan. Dosen akan mengajar, dan sekian banyak dosen. Fakultas Syariah sekian dosen, Fakultas Tarbiyah sekian dosen, Fakultas Uswa sekian dosen. Dan dosen-dosen itu yang nantinya mentransfer, akan memberikan pengetahuan kepada saudara-saudara. Bagaimana ilmu itu bisa masuk ke saudara-saudara jika saudara bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan mereka. Karena nanti saya bilang tadi, banyak ujian, banyak tantangan, banyak pekerjaan, banyak tugas.
Ada tugas dari dosen A, tugas dari dosen B, tugas dari dosen C. Belum lagi harus ini dan itu. Jadi itu banyak. Jika Anda mampu untuk membangun komunikasi yang bagus dengan dosen, ya, karena dosen akan beri tugas mengajar. Ada komponen-komponen yang menjadi penilaian, tatap muka, ada tugas kelompok, ada tugas mandiri. Anda bisa enggak? Itu baru di dalam. Berarti hubungan lagi dengan orang di luar. Ya, di luar lembaga ini Anda akan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan di luar sana. Anda tinggal, Anda akan kos, Anda akan tinggal dengan keluarga. Ya, Anda bisa jadi tinggal sendiri. Mungkin ada yang tinggal dengan orang tua. Tetapi kebanyakan di antara saudara-saudara adik-adik ini pasti tinggal di kos-kosan. Itu berarti harus membangun komunikasi juga dengan orang di luar. Mau sukses seperti itu, tidur sendiri. Ya kalau di kampung kan bisa dilayani orang tua. Tapi kalau di sini kan urus sendiri itu, makan sendiri, tidur sendiri, cuci pakaian cuci sendiri, mau masak sendiri, semua serba sendiri. Tapi hati-hati jangan sampai berdua. Nah, itu tantangan. Karena pengalaman yang sudah kita hadapi bertahun-tahun di sini, itu ketika ada mahasiswa yang kita temui, ini siapa? Oh itu beta pun saudara itu, mama. Saudara sepupu berapa kali? Wah pusing juga. Terkadang ini sepupu yang ke-1000 mungkin ya. Nah, gitu. Itu namanya ujian juga, tantangan, cobaan, godaan, rintangan, halangan. Bisa mengatasi itu atau tidak. Jadi di luar, di dalam, kita harus mampu. Ini waktunya sangat singkat, jadi kita tidak bisa berpanjang lebar ini. Ya, jadi adik-adik sekalian yang berbahagia, yang perlu saudara atasi itu. Karena saya bilang begini, ini yang masuk ini 624 orang mahasiswa baru. Tetapi percayalah, 4 tahun atau 5 tahun ke depan tidak akan mungkin kita wisuda sejumlah yang masuk ini. Dia akan mengalami penurunan, jumlah ini akan berkurang. Bisa jadi cuma 300 atau 400. Yang lainnya kemana? Karena tidak mampu menghadapi ujian, cobaan, hambatan, iman kurang, semacam. Tidak mau ya bikin tugas, tidak mau dan seterusnya. Itu hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah harus kita bangun. Karena semua keberhasilan, kesuksesan kita ini tidak bisa tercapai kalau atas izin dan ridho Allah Subhanahu. Makanya Allah bilang apa? Wasta'inu bis-sabari wassalam. Jadilah ya penolongmu adalah sabar dan salat. Karena ujian, Anda kuliah ini banyak tantangan, banyak ujian. Jadi harus Anda bersabar. Sabar itu punya makna aktif, bukan sabar itu punya makna pasif. Sabar itu aktif. Ya. Jadi kalau kiriman terlambat, ya harus bersabar. Kalau banyak tugas harus bersabar. Maknanya pasif, aktif, harus laksanakan, cari jalan. Banyak anak-anak mahasiswa-mahasiswa kita itu ketika kirimannya terlambat, terutama yang laki-laki, dia bisa membantu orang tuanya kerja serabutan di mana-mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena di sini butuh biaya, bikin makalah, bikin tugas, biaya transportasi, beli ini, beli itu semua adalah ujian. Jadi jadikan sabar dan sholat itu sebagai ya penolong kita. Kalau Anda itu dekat dengan Allah, maka Allah dekat dengan Anda. Kalau Anda sudah dekat dengan Allah, Anda bertakwa kepada Allah sebagaimana tema besar kita yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, Pak Rektor kemarin bicara tentang keimanan, maka Anda akan mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, rezeki dari arah yang tidak disangka. Banyak mahasiswa yang sudah jadi sarjana itu orang yang tidak mampu. Tetapi karena kedekatan mereka dengan Allah, maka mereka bisa sukses, bisa mereka selesai ya dengan baik.
dengan membanggakan orang tua mereka. Karena tadi membangun hubungan dengan Allah. Bangun hubungan dengan Allah ini banyak. Ya, paling tidak misalnya sholat. Memang sekarang kita tidak punya masjid, kita lagi direnovasi, lagi diperbaiki. Tapi kalau kita punya keinginan, kita merasa bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita, maka kita bisa sholat. Di seluruh fakultas-fakultas yang ada di kampus ini sudah menyiapkan tempat untuk saudara melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban saudara itu. Ada. Tinggal saudara mau atau tidak. Jangan sampai haya alal falah ini kan maksudnya datang untuk meraih keuntungan, kemenangan. Kalau Anda tidak mau, Anda rugi. Jadi adik-adik sekalian, saya kira itu dari saya karena sudah jam 12. Saya akhiri, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi bekal buat kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, beri aplaus untuk Bapak Dekan Syariah. Kita dapat lagi satu kunci dari beliau. Pertama adalah membangun relasi sosial yang baik. Baik kepada sivitas akademika maupun kepada masyarakat. Yang kedua adalah membangun relasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minannas wa hablum minallah. Nah, tadi nilai-nilai yang disampaikan beliau adalah pertama nilai kemandirian ya. Yang kedua adalah nilai kesabaran. Yang ketiga adalah nilai perjuangan. Ya, karena ini adalah ujian, maka semua harus kita siap untuk menghadapi segala tantangan dan ujian dalam proses penyelesaian studi kita sampai akhir nanti. Baik, terima kasih Pak Dekan Syariah. Nanti silaturahminya nanti bisa dilanjutkan nanti di fakultas ya. Jadi ini sekedar silaturahmi saja. Selanjutnya kita persilahkan yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah Bapak Dr. Yamin Rumrah. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khusus untuk adik-adik dari Huaulu. Mana adik-adik dari Huaulu? Ada sing? Ya. Selamat datang di kampus IAIN Ambon. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillah yafdoli. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, saya kebetulan dipercayakan sebagai dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Mana adik-adik dari Usuluddin dan Dakwah? Ya, kasih. Oleh panitia diberi kepercayaan untuk memberi materi yang sama seperti Pak Dekan Tarbiyah, Dekan Syariah, yaitu sukses belajar ya. Saya mau merangkai saja istilah Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Itu berarti ada di 3 kata FUD. F itu fakultas, U Usuluddin, dan D itu dakwah. Apa hubungannya dengan sukses? Pertama, F itu fokus. Tahu fokus? Fokus untuk apa? Coba. Fokus untuk kuliah. Kata Nabi, thalabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu kewajiban kita, faridatan ala muslimin wa muslimat. Atau walau bisin, thalabul ilma walau bisin. Berarti menuntut ilmu itu kewajiban. Kalau wajib berarti datang kuliah itu harus fokus. Fokus untuk apa itu? Fokus untuk kuliah. Ya. Kalau kita fokus untuk kuliah berarti kita tanamkan niat mulai dari pertama masuk di IAIN Ambon sampai keluar niatnya untuk belajar. Berarti kita harus fokus. Yang kedua, usaha. Tadi Pak Dekan Tarbiyah, Pak Dekan Syariah sudah terlalu banyak menjelaskan terkait dengan bagaimana sukses di perguruan tinggi. Saya sedikit saja. Pertama fokus, yang kedua harus usaha. Usaha apa itu? Kalau kita belajar di SMA atau SLTA, itu materinya beda dengan belajar di perguruan tinggi.
Berarti harus ada peningkatan dari pengetahuan dari SLTA kepada peningkatan di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi, kalau perlu peningkatan harus kita usaha. Usahanya pertama belajar. Yang kedua kuliah tepat waktu. Yang ketiga, kalau ada tugas dari dosen harus kerjakan. Yang keempat, kalau ada evaluasi, ada mid semester, ada ujian akhir semester, harus betul-betul belajar untuk mendapatkan hasil. Ya. Yang terakhir D. D itu doa. Pak Dekan Syariah tadi bicara tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Doa itu hubungannya dengan hablum minallah. Kalau kita sudah fokus, kita sudah usaha, maka harus doanya apa itu kalau doa terkait dengan belajar? Apa itu? Robbis rohli wayasirli amri. Atau Robbi zidni ilman warhum. Itu saja sebenarnya. Enggak? Iya. Saya tahu, makanya saya sudah mau akhiri ini. Diam. Duduk. Duduk. Jadi adik yang mau sholat itu silakan. Jangan Anda keluar lalu sholat. Kami tahu waktu sholat itu 12:30 ini baru jam 12. Jadi kalau Anda mau keluar silakan. Ayo. Kalau Anda mau keluar silakan. Ya, jadi kita tanamkan niat dan doa, insya Allah Allah memberikan ridho kepada kita. Dan itu adalah kunci keberhasilan kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Apalagi Allah bilang kalau orang berilmu itu kan Allah angkat derajat. Wa'atul ilma derajat. Kalau sudah Allah angkat derajat itu sukses kasihnya. Sukses. Selesai, kuncinya sedikit saja. Harus fokus belajar, harus ada usaha dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian tingkatkan pengetahuan dan terakhir harus doa. Kalau fokus, usaha, doa, itulah keberhasilan Anda. Ya, betul Seng. Kalau Anda sukses, Anda meraih predikat, ada namanya, tadi Pak Wadik satu jelaskan, ada namanya summa cum laude. Yang kedua ada namanya cum laude. Yang ke bawahnya lagi ada namanya memuaskan. Sangat memuaskan. Yang terakhir itu memuaskan atau baik. Kalau Anda dapat sangat cum laude atau summa cum laude itu namanya sukses dan Anda berhasil meraih studi di IAIN Ambon. Demikian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kepada Bapak Dekan Usdak ya. Beliau saya kira simpel dan memberikan trik tadi ya, bagaimana sukses studi dan bagaimana mencapai gelar tadi ya, summa cum laude hingga cum laude. Nah, sekalian, tadi yang penting tadi adalah hablum minan nasnya. Tadi kan sudah diajarkan tadi, jaga hubungan dengan sesama manusia. Bapak lagi bicara ada yang korupsi, nah itu nggak jaga hubungan yang baik itu, ya. Padahal kita semua adalah ini soal etika kepemimpinan sekalian. Ya, jadi tadi yang Pak Dekan saya sampaikan itu tidak semua bisa selesai dengan baik. Nah, jangan-jangan nanti ada yang tidak baru semester 2 sudah tidak selesai karena melanggar pedoman kode etik akademik. Oke, kita masih ada waktu. Kita membuka sesi pertanyaan dan tanya jawab, ya. Silahkan mengajukan tangan, nanti kita batasi ya, setiap fakultas barangkali satu dulu. Ya, oke. Farida dari mana? Fakultas apa? Ya, dari Tarbiyah. Siapa lagi? Dari fakultas apa? Fakultas apa? Usuluddin dan dakwah. Ini belum hafal fakultasnya ya. Lalu dari syariah satu, dari syariah. Siapa dari syariah? Ayo. Syariah? Mana? Oke, dari syariah ya? Oke, siapa namanya? Ya, Siti Rohana. Baik. Silahkan, Farida.
untuk kesempatan yang pertama. Singkat saja, pertanyaannya singkat dan ditujukan kepada dekan fakultas apa. Ya. Silakan, tolong panitia dibantu diberikan mic-nya. 1 menit saja. Ya, singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Moderator. Dan saya izin mohon bertanya. Jadi pertanyaan saya, target saya di masa perkuliahan itu 4 tahun. Jika IPK saya tidak mencapai standar, apa solusinya untuk IPK saya tetap terjaga di semester? Bisa diulang ke sedekat baiknya. Target saya di masa perkuliahan 4 tahun. Jika IPK saya tidak mencapai standar, apakah ada solusi untuk IPK saya tetap terjaga di setiap per semester? Terima kasih. Baik, ya. Nama dan langsung ke pertanyaan. Silahkan tadi, yang kedua tadi dulu. Oke, atau tidak apa-apa. Ini silahkan, karena sudah di tangan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi syrah. Berdirinya Langsung. Berdirinya saya di sini dengan maksud dan tujuan untuk mempertanyakan. Nah, gimana pertanyaan saya itu? Apakah ada keuntungan bagi seorang mahasiswa mengikuti sebuah organisasi, entah itu organisasi kampus, entah itu organisasi internal atau organisasi eksternal. Nah, adakah sertifikatnya? Dan yang dipertanyakan itu, apakah sertifikat itu menjadi sebuah alasan di saat seorang mahasiswa mengurusi Iya. Apakah sertifikat itu menjadi sebuah alasan di saat mahasiswa mengurusi urusan akhir dari suatu akhir semester? Dan pertanyaannya itu, bicara soal organisasi, oke. Bicara soal organisasi, oke. Katong sebagai mahasiswa yang ingin disebutkan dengan mahasiswa kupu-kupu, yaitu mahasiswa kuliah pulang. Nah, dan di sini beta minta saran kepada Bapak untuk cukup ya, sudah dimengerti. Oke, udah. Satu aja dulu. Oke. Silakan selanjutnya yang ketiga. Ya. Tolong panitia ambil mic-nya, kasih ke. Sini, ade. Ini. Ya, langsung to the point ya. Ya, langsung pertanyaannya apa? Di sini aja. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen atau Ibu dosen yang hadir di mimbar yang terhormat ini. Sebelumnya, tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Langsung pertanyaannya apa? Kita langsung saja ke pertanyaan. Ada aturan yang ada dalam kampus ini
menyikat seluruh mahasiswa IAIN Ambon. Lalu ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, ada pelanggaran kode etika. Jika di antara siswa beserta yang hadir di ruangan ini, apabila suatu saat mereka melakukan pelanggaran etika, lalu kebijakan dari Bapak dosen atau yang mewakili yang bersangkutan tersebut mengambil kebijakan, apakah secara skorsing atau tidak? Ya, tentang Itu prosedur saja. sanksi ya. Oke, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur skorsing ya. Prosedur skorsing. Diperiksa kalau tidak. Baik. Ya, karena waktu ya, ini sudah 3 pertanyaan kita sudah tangkap semua. Pertama soal IPK tadi ya. IPK apakah soal Farida, kemudian apakah apa namanya tadi? Bagaimana kalau misalnya target IPK-nya nggak bisa tercapai setiap semester, apa solusinya? Ya, setiap per semester ya. Yang kedua adalah soal yang terakhir tadi, bagaimana tentang prosedur pemberian sanksi skorsing. Nah itu ya, kalau misalnya ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sanksi. Yang kedua tadi soal tadi yang ya ikut organisasi, apakah pengalaman organisasi itu seperti sertifikatnya itu bisa digunakan tidak untuk menunjang apa tadi kelulusan atau prestasi setiap semester, apakah berpengaruh atau tidak gitu. Oke, saya serahkan ke masing-masing dekan. Siapa yang dulu yang mau menjawab? Ya silakan Pak Dekan. Makasih Pak Moderator. Tidak ada masalah kok, kalau nilai kurang bisa diperbaiki. Kalau di Siakat itu nilai kita kurang tapi belum terkunci, ya belum terkunci, dan bisa melakukan perbaikan di dosen yang bersangkutan. Kalau IP sampai IP kumulatifnya itu masih sedikit, itu yang susah, repot, susah sekali kita perbaiki. Itu kembali lagi kebijakan dosen yang bersangkutan. Kalau dosen masih bisa memperbaiki Anda punya nilai, itu kemungkinan besar Anda bisa, IP Anda bisa berubah. Tapi kalau mau supaya IP-nya bagus, itu dari semester 1-2 sudah harus memperbaiki nilai. Tapi pada semester 7 Anda KKN sudah bisa Anda perbaiki nilainya. Supaya IP-nya jangan hanya 2, kalau bisa 3, sampai 4. Saya di S3 IP saya 3,98. Berarti 0,2 saja jadi 4 sempurna. Jadi ke adik-adik kalau bisa IP-nya lebih beta lah. IP-nya 4 lah. Ya. Oke, kita kira itu yang kedua terkait dengan prosedur pemberian sanksi itu ada di pedoman akademik. Nanti adik-adik baca saja, tidak usah kita jelaskan. Tapi sanksinya itu ada 3 tahap. Sanksi peringatan, lisan, sedang, kemudian sanksi berat. Sanksi lisan itu teguran, sanksi sedang itu pemberian sanksi skor. Anda tidak boleh kuliah 1 semester misalnya, dan sanksi berat itu dipecat dari sebagai mahasiswa. Itu ada sanksinya, tapi semuanya itu nanti dijelaskan di pedoman akademik. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam wabarakatuh. Ya, jadi saya perjelas lagi. Kalau nilai mata kuliahnya bermasalah nilainya, ada kesempatan 2 minggu untuk diperbaiki setelah diumumkan. Ya, 2 minggu. Nah, kemudian kalaupun 2 minggu sudah lewat, maka nanti kalau mau diperbaiki nilainya, kalau ada C atau error, nanti bisa diambil di semester pendek. Semester pendek itu dilaksanakan antara semester ganjil dan genap. Berarti bulan Agustus ya. Agustus dan Oktober, Agustus lah. Itu ada semester pendek untuk memperbaiki nilai errornya tadi. Oke ya. Dekan lain ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Nah, tadi sanksi ya. Ini yang penting. Sanksi itu untuk lisan dan peringatan itu diberikan oleh jurusan. Peringatan tertulis itu diberikan oleh fakultas. Dekan. Termasuk skorsing. Jadi bisa diskorsing 1 bulan, 3 bulan sampai 1 semester. Itu dekan yang skorsing. Kalau pemberhentian DO itu dikeluarkan oleh rektor. Ya, jadi kalau sekarang ada sanksi nanti akan dipanggil, diberikan peringatan dulu. Kalau masih mengulang, diberikan peringatan tertulis sampai pada skorsing kalau belum memperbaiki apa yang sudah diberikan. Ya.
Nah, itu saya kira jawaban-jawaban singkat yang disampaikan oleh. Nah, tadi yang belum terjawab itu soal sertifikat organisasi ya. Nah, sertifikat atau pengamal organisasi tidak mempengaruhi nilai, tetapi prestasi nanti itu, prestasi di luar atau prestasi akademik itu nanti bisa membantu untuk adik sekalian mendapatkan predikat ya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, dan bisa juga menunjang nanti untuk adik mendapatkan predikat wisudawan terbaik, termasuk mendapatkan predikat summa cum laude dan cum laude. Jelas ya? Jadi tapi nilai IPK tidak mempengaruhi, tergantung dari mata kuliah dan nilai masing-masing. Oke, dan sekalian saya kira itu. Karena kita sudah masuk pada 11:30, kita akhiri kuliah kita, pertemuan kita pada ini dengan bersama baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Dekan dan Bapak Dekan atas kesempatan pada hari ini.